Mengapa banyak sekali manusia yang diperbudak oleh sebuah benda bernama uang? Padahal secara fisik, uang hanyalah lembaran kecil yang terbuat dari kertas, yang seandainya sudah tidak memiliki nilai tidaklah lebih berharga dari kertas koran. Apalagi di era digital seperti ini, apa yang disebut uang adalah angka-angka imajiner yang tertera di dalam rekening kita. Walaupun secara fisik dan digital hanyalah seperti itu, uang mampu merubah hal-hal yang besar. Uang mampu merubah negara yang sebenarnya kaya raya menjadi negara miskin. Tahukah Anda bahwa sebenarnya Zimbabwe adalah salah satu negeri Afrika yang subur, tapi dikategorikan miskin salah satunya hanya karena nilai mata uangnya anjlok? Naik dan anjloknya nilai mata uang kelihatannya merupakan hal yang sederhana, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Naik dan anjloknya nilai mata uang merupakan permainan rumit yang penuh kepentingan dan konspirasi. Itulah mengapa, negara-negara kecil yang miskin sumber daya seperti negara-negara Eropa, mampu menguasai perekonomian dunia. Padahal dalam berbagai hal, mereka tidaklah lebih baik dari negara lain. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang mengherankan. Sebab sejarah nilai uang yang beraneka ragam nilainya berasal dari negara-negara ini. Kita tahu bahwa pada awalnya nilai uang setiap negara sama, karena sama-sama menggunakan emas dan perak. Awal adanya uang kertas adalah ketika orang-orang Yahudi yang menerima titipan emas dari pedagang mempergunakan kertas bukti penitipan sebagai uang yang laku sebagai alat tukar. Demikianlah sejarah berjalan hingga akhirnya lama-kelamaan uang kertas menjadi alat tukar resmi di hampir semua negara. Uang kertas ini, yang nilainya mungkin akan terus menurun telah menjadi tujuan utama banyak manusia. Ada yang rela kerja pagi sampai malam untuk mendapatkan uang. Ada yang rela berbulan-bulan tidak bersua dengan keluarganya demi uang. Apakah ini tercela? Tergantung, tapi kalau berlebihan tetap saja tercela. Yang menjadi persoalan, apakah kita benar-benar sangat membutuhkan uang dan mungkin akan mati kalau tidak memilikinya? Untuk menjawabnya, perlu kita selami dahulu permasalahannya secara mendalam. Yaitu mengapa kita membutuhkan uang. Jawabannya mungkin untuk membeli makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Kalau tujuan mencari uang hanya untuk seperti itu, ternyata manusia dapat hidup tanpa uang. Kita lihat orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, terpencil dan terisolir dapat tetap hidup walaupun bertahun-tahun tidak memiliki uang. Sebab, mereka mampu memenuhi sendiri kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Mungkin mengambil contoh orang pedalaman yang jiwa komunitasnya masih terjaga terdengar sedikit berlebihan. Terus bagaimana dengan orang modern yang berada dalam masyarakat yang individualistis, apakah bisa bertahan hidup tanpa uang? Jujur saja sulit menjawabnya. Tapi mungkin dengan berkomunitas, saling bergotong royong, saling membantu kebutuhan hidup dan memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan hidup seperti bercocok tanam, bisa. Ya, optimis bisa. Walaupun begitu, ini tidak mengecilkan arti uang dalam kehidupan. Uang memang penting tapi bukanlah yang paling penting. Mungkin saat ini, memiliki sawah yang ditanami padi, memiliki kolam ikan, kebun sayur dan ketercukupan pangan lebih baik daripada uang jutaan rupiah tapi tidak aman secara pangan. Seiring dengan naik turunnya harga. Mungkin juga, saat ini, mempunyai komunitas yang saling membantu lebih baik daripada uang puluhan juta rupiah. Oleh sebab itu segala sesuatu yang baik adalah yang pertengahan.